Kalian pernah nggak sih dihubungi seorang teman yang sudah lama sekali mereka nggak hubungi kalian, terus tiba-tiba dia ngubungi, terus habis itu pinjem uang, dia ngutang gitu ya. Ya pernah sih mas, bahkan mungkin sering ya. Nah, bagaimana sih kita menyikapi orang yang berhutang sama kita, dan bagaimana langkah terbaiknya? Misalkan kita mau nolak, itu nolaknya gimana caranya? Terus misalkan kita mau minjem itu ya seperti apa kriterianya? Simak video ini sampai selesai, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yang. Di channel ini kita bahas banyak hal mengenai kehidupan yang semoga bermanfaat untuk Anda untuk naik level. Dan saya ingin Anda tuliskan doa dulu terbaik di komentar, doa terbaik Anda di komentar agar diaminkan oleh ratusan ribu viewer channel ini. Hari ini ada sebuah case ya, sebuah kasus yang saya yakin ini adalah banyak permasalahan banyak orang, di mana banyak sekali teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, bahkan mungkin orang lain yang nggak kita kenal mendadak utang sama kita. Ada yang dia melalui WA, melalui chat, melalui DM atau apa, atau juga ada yang bahkan datang ke rumah secara langsung. Nah, permasalahannya kadang kita tuh nggak mau minjemin, kadang kita nggak mau minjemin karena emang mungkin ada kebutuhan dan sebagainya. Tapi kadang kita itu sungkan, kita mau nolaknya, kita mau bilang apa dan sebagainya. Nah, apa yang saya lakukan, saya akan share kepada Anda sehingga Anda bisa lebih bijaksana dalam menggunakan uang Anda. Ketika terjadi kasus seperti itu, ada orang, entah itu saudara atau apa, minjem kepada saya selalu melihat track recordnya. Dia pernah minjem nggak ke aku? Nah, kalau ternyata dia pernah minjem dan dia mengembalikan tepat waktu, maka kemungkinan besar ya saya akan minjemi lagi. Kenapa? Karena orang ini amanah, ya. Dia pinjem uang ke kita, terus kita pinjemi, habis itu dia bayar gitu loh. Amanah dia dan sesuai tanggal. Kalaupun molor mungkin sehari 2 hari, oke lah, ya. Nah, tapi banyak juga, ya ini mohon maaf ya, teman-teman saya itu kayak kadang lupa. Entah lupa atau kalau dalam bahasa Jawa itu ngelali, sengaja lupa. Sehingga ya kita tahu sendirilah. Dan apalagi saya termasuk orang yang nggak pinter nagih uang. Saya adalah orang yang sungkan mau nagih orang, uang. Nah, akhirnya saya punya pemikiran begini teman-teman. Ketika saya mau minjemi orang nih, mau minjemi teman-teman, mau minjemi sahabat, minjemi saudara, minjemi siapapun, ya, kecuali orang tua lah ya. Kalau orang tua sih nggak perlu minjem lah, kita kasih aja kalau orang tua gitu kan. Karena orang tua itu, menurut saya, jasa beliau melahirkan kita ke dunia ini, merawat kita sampai gede begini, itu adalah jasa yang luar biasa. Maka nggak usah hitungan utang-utang lah sama orang tua, dikasih aja gitu ya. Nah, oke. Bagaimana kriterianya mas? Ya kriterianya satu tadi, saya lihat nih orang ini amanah enggak gitu ya, yang pertama. Nah terus misalkan, jadi saya punya pemikiran itu begini teman-teman. Uang yang saya kasih, ya uang yang saya kasih itu adalah uang yang sudah saya ikhlaskan siap hilang. Ya, jadi saya punya pemikiran begitu. Jadi misalkan nih ada orang mau minjem, ada temen nih mau minjem 200.000 misalkan, 200.000. Ya saya kasih 200.000, tapi di dalam pikiran saya, dalam mindset saya sudah 200.000 ini sudah tak anggap hilang, tak anggap sedekah. Kalaupun kembali ya alhamdulillah, kalau enggak juga nggak apa-apa, tak anggap sedekah aja, gitu ya. Nah, itu cara yang pertama. Jadi saya ngukur dulu nih berapa yang mau saya pinjemin ke temenku atau ke sahabat, ke saudara, yang saya siap hilang. Karena ketika uang kita sudah beralih kepemilikan nih, sudah berganti tangan, maka sebenarnya resikonya, kalau saya bilang resikonya bisa jadi 100%. Uang itu bisa kembali atau enggak. Setuju ya? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, cara saya adalah ketika ada teman atau sahabat atau tetangga atau saudara pinjem, biasanya kalau nominalnya itu terlalu gede, misalkan dia pinjem nih, pinjem 10 juta aja, ada nggak gitu? Waduh, 10 juta lumayan juga nih. Nah, kembali kan saya mikir, wah ini resiko 100% nih, gitu kan. Nanti bisa hilang juga nih 110 juta aku nih. Nah, otomatis saya mikirnya gini, saya akhirnya tetap berpikir pemikiran yang pertama tadi, berapa sih yang siap hilangnya? Oke, misalkan yang siap hilangnya 1 juta misalkan, ya saya bilang, mohon maaf kalau 10 juta saya belum ada, padahal sebenarnya ada. Nah, kenapa saya bilang belum ada? Bukan karena saya nipu dan sebagainya, saya taksir resiko gitu ya, karena kalau kita mengeluarkan uang, kita harus memiliki
pemikiran tentang resikonya gitu ya. Nah, resikonya. Misalkan dia minjem 10 juta, mohon maaf saya adanya 1 juta atau saya adanya 700.000, bagaimana? Atau bahkan saya tuh bilang biasanya itu ya, ini aku cuma ada 1 juta, ini aku cuma ada 700.000. Kalau kamu mau pakai aja. Ini nggak usah pinjem, aku tak kasih ke kamu gitu ya. Jadi aku biasanya begitu ya, kalau suruh minjem 10 juta nanti takutnya malah persahabatan murad marid, persahabatan jadi renggang, persaudaraan jadi renggang. Mending aku adanya 700.000, ini aku adanya 1 juta nih, pakai aja. Biasanya begitu ya. Kenapa? Ya itu tadi, kembali yang awal tadi, saya itu nggak pinter nagih orang, saya nggak pinter nih neror orang, ayo kembaliin duitmu dan sebagainya. Enggak, saya nggak punya skill tentang itu. Oke, by the way, nah sekarang saya akan bahas, banyak nggak sih pahalanya kalau kita tuh minjemin teman kita, saudara? Jawabannya itu gede banget pahalanya. Kenapa? Bahkan ada sebuah hadis ya yang mengatakan bahwa ketika kita meminjamkan uang kita kepada sesama muslim nih, atau sesama teman kita atau apa, kalau di hadisnya itu kan sesama muslim ya, kalau ke non muslim kayaknya sih oke aja, no problem ya, no problem, sesama manusia lah aku bilang gitu ya, sesama manusia. Kalau menurut saya itu sama manusia, itu pahalanya bahkan lebih besar dari sedekah ya, pahalanya lebih besar daripada sedekah. Nah, padahal sedekah itu kan pahalanya udah gede banget. Kalau kita minjemi teman kita, minjemi saudara kita, itu pahalanya itu lebih besar dari sedekah. Nah, cuman kembali lagi ke tadi, Anda tetap harus berpikir psikologi Anda. Jangan sampai Anda stres gitu loh, karena uang Anda ada di teman-teman, ada bermacam-macam gitu ya. Ya, itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Ya, kalau Anda misalkan tidak ragu ya, ragu ini, ya sudah, Anda mungkin bisa, aku bisanya bantu sekian. Atau misalkan kalau nggak ada duit, kamu juga pas nggak ada duit, dia juga pinjem utang, dan kamu bilang, mohon maaf aku belum ada dana ini hari ini, sorry ya gitu, aku belum bisa bantu. Ya udah, selesai ya. Jangan dibuat ngambang, jangan dibuat mereka menunggu. Ya sudah, kalau nggak ada duit ya bilang aja nggak ada duit. Kita harus berani mengatakan tidak juga, karena itu biar kita nggak stres gitu loh, paham ya maksudnya? Ini adalah sebuah permasalahan, problematika yang selalu sering hadir dalam kehidupan kita. Makanya semoga ini bisa bermanfaat. Ini sharing dari saya dan bagaimana teknik saya menyikapinya. Oke, semoga bermanfaat. Singkat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck. Salam laris manis. Halo teman-teman, saya sedang buka kelas yang namanya X Mentoring. Di situ akan ada bimbingan bagaimana caranya bikin nama Anda menjadi lebih besar, dan bagaimana Anda bisa punya produk sendiri, merek Anda sendiri, dan bagaimana cara melariskannya. Semuanya berdasarkan kisah nyata saya, pengalaman saya buka-bukaan semuanya saya bongkar di kelas ini. Langsung cek linknya di deskripsi, xmentoring.id.